Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita lagi di tempat UD Kenanga, Bang ya? Jamur Kenanga, Bang ya? Ya Bang ya? Yang dimana hari ini lagi viral teman-teman untuk di wilayah Kota Mataram, khususnya di Provinsi NTB. Nah, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita diberikan kesempatan dan bisa bertemu langsung dengan ownernya, dengan petaninya yang sukses ya, masih muda tapi sudah sukses ya. Nah, tentunya teman-teman kita mau ngobrol-ngobrol ya tentang bagaimana cara pengembangan jamur tiram ini. Nah, beliau ini kita dapat informasi mulai dari persiapan penanaman sampai dengan hasil panennya langsung dikelola ya. Jadi ini sangat sistem yang sangat luar biasa. Artinya beliau sudah mempersiapkan, bukan hanya memproduksi. Selama ini kita sebagai petani biasanya produksi bisa bagus, begitu panen hasilnya tidak bagus. Karena apa? Tidak bisa mengelola cara memasarkan. Nah, alhamdulillah nanti kita langsung dengar saja, ngobrol-ngobrol langsung dengan Bang Irwan ya, salah satu ownernya, harus sekaligus petani jamur tiram. Nah, jadi nanti kita supaya langsung lebih jelas bagaimana beliau bisa mengembangkan jamur tiram yang ada di Kota Mataram ini. Ya, Bang, gimana kabar Bang ya? Alhamdulillah baik. Bang ya. Ya. Makasih Bang sudah memberikan kesempatan kita mau ngobrol-ngobrol Bang ya. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan Bang pertemuan kita hari ini ada manfaat untuk saudara-saudara kita. Nah, yang kedua salah satunya kan banyak ini teman-teman atau saudara-saudara kita ingin bertani jamur tiram atau ingin mengembangkan jamur tiram, tapi mungkin belum memiliki informasi yang tepat Bang. Betul. Jadi saya pengen ngobrol-ngobrol langsung nih sama Bang Irwan ini Bang ya. Ya. Nah, jadi teman-teman satu lagi ya, belum saya ceritakan kelebihan lagi Bang Irwan ini. Beliau ini salah satu petugas penyuluh pertanian di Kota Mataram ya. Jadi beliau tuh masih pakai seragamnya. Ini luar biasa ini. Ya, Kota Mataram langsung ini. Nah, jadi kita langsung ngobrol-ngobrol. Bang, Ya. boleh nggak Bang cerita-cerita sedikit bisa sejarahnya, bisa Abang bisa mengembangkan jamur tiram ini. Saya dengar-dengar juga ini Abang ada mengembangkan dua jenis Bang ya? Ya. Apa? Dua Jamur sistem. tiram, Heeh. dua produk. Dua produk Bang ya jamur tiramnya ya. Jamur tiram putih sama jamur bonggol jagung. Wah, ini teman-teman nih yang masih aneh pasti teman-teman jamur tiram bonggol jagung ya. Pasti baru denger ini ya. Nah, nanti tentunya lebih jelasnya lagi nanti dijelaskan oleh Bang Irwan ya. Ya, bisa dilanjut Bang, gimana Bang sejarahnya Bang? Cerita dari awalnya Pak Wan, dari awal sih jadi pengusaha jamur ini. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi berbicara budidaya jamur tiram atau beragribisnis jamur tiram ini Ya, bisa dibilang gampang-gampang susah. gampang-gampang susah Bang. Dimana dibilang gampang karena bahan baku yang kita gunakan untuk memproduksi jamur tiram ini adalah gampang didapat yang pertama. Luar biasa Bang. Jadi banyak di sekeliling kita Bang ya. Bahan bakunya melimpah, Melimpah. gampang Luar didapat. biasa, ya. Karena bahan bakunya yang utama atau yang pokok itu adalah serbuk kayu. Iya. Serbuk kayu, kemudian yang kedua dedak atau bekatul, Betul, ya, ya. dan yang ketiga yaitu kapur CaCO3, Oh, kapur iya, gamping, iya. Kapur gamping ya. ya, kapur gunung itu. Betul. Itu yang dibilang gampang. Betul, Yang betul. susahnya gimana? Susahnya yaitu bagaimana kita mengatur pola produksi ini dengan menyeimbangkan dengan pemasarannya Ya, itu betul, susahnya. betul. Terkadang petani itu mengejar target produksi sebanyak-banyaknya, Ya. tapi Begitu sudah pemasaran memproduksi, bingung Bang ya. pemasaran bingung. Betul. Itu harus kita Harus seimbang, seimbangkan. ya. Itu yang Betul, susahnya. Nah, jadi teman-teman salah satu tadi yang sudah disampaikan sama Bang Irwan, yang perlu kita ketahui atau kita perlu pelajari produksi dan cara pemasarannya. Itu harus berimbang Bang ya? Ya, berimbang. Ya Bang. Nah, luar biasa itu Bang. Jadi saya sambung. Siap. Jadi
kalau kita mampunya memasarkan itu misalnya 5 kilo, ya jangan kita produksi 10 kilo. Betul, Itu harus seimbang. Betul. Jadi mampunya 5 kilo, ya kita harus menghasilkan 5 kilo. Berarti itu untuk mempertahankan harga. Ya, Pak, ya. itu yang Kalau pertama. produksi terlalu tinggi biasanya bisanya turun. Harga nanti akan anjlok. Itu udah hukum ekonomi itu. Hukum ekonomi. Mantap, kawan. Dan itu untuk mempertahankan kelangsungan usaha Ya, kita. Seperti itu. keberlanjutan. Jadinya tetap tersedia jamur itu Tersedia. dalam waktu yang terus menerus. Jadi harus dikendalikan itu Bang ya. Itu ya yang pertama. Terus yang kedua, kami di Jamur Kenanga ini sudah melakukan agribisnis jamur tiram ini hampir 7 tahun. Dari Luar biasa. kalau kurang lebih sekitar tahun 2013. Berawal dengan mulai dengan 200 backlog. Oh, 200 iya. backlog Jadi saya beli, kecilan Bang ya, ya. kecilan. Kecil Bang ya. 200 backlog dengan modal kurang lebih 500.000. Ini Bang Ridwan, Bang Irwan Ya. beli backlognya Ya, belum buat kan? ya. Belum buat. Karena ini. kita masih pemula, Ya. jadi saya beli backlog yang siap panen di petani jamur tiram terdekat. Sehingga alhamdulillah sudah sampai sekarang saya tidak beli lagi, saya memproduksi sendiri Luar biasa. dari istilahnya itu on farm sampai dengan off farmnya. Dari menyiapkan sarana produksinya ya, benih, bibit, kemudian serbuk kayunya, dedak dan lain sebagainya kita siapkan, baru kita mulai proses produksi. Betul. Setelah proses produksi, proses pemanenan. Panen, kemudian setelah hasil panen itu selain kita jual dalam bentuk segar, kita juga melakukan proses pasca panen atau mengolah hasilnya. Ya seperti keripik jamur, Betul. sate jamur, pepes jamur dan lain sebagainya. Luar biasa. Nah ini dia teman-teman ya, salah satunya yang menarik di Bang Irwan ini karena beliau ini langsung mengelola ya hasilnya, selain artinya tadi sudah disampaikan dijual segar. Ya teman-teman, ini salah satu ada beberapa produk sebenarnya ya yang sudah diproduksi oleh Bang Irwan ini. Nah seperti ada di banner ya, ini salah satu macam-macam produk olahan dari jamur tiram, dari hasil produksinya Bang Irwan. Yang pertama menjadi kuliner bakso ya, jadi yang kedua keripik, yang ketiga ada juga sate jamur. Nah yang terakhir ini bisa jadi abon teman-teman ya. Nah, ini salah satu kuliner yang sangat mantap ya. Nah salah satunya yang sudah ada di depan kita ini salah satu keripiknya ini ya. Nah, ini kita sudah disuguhkan sama Bang Irwan untuk mencicipi. Jadi kita mau cicipin dulu ya hasilnya seperti apa. Nah, ini pakai saus ya biar lebih mantap nih rasanya. Enak dong, Mas. Pingin dong. Sangat renyah, Pingin dong. empuk lagi. Jadi mirip rasa daging rasanya Bang ya. Luar biasa ini. Nah tentunya teman-teman nanti tunggu aja di episode selanjutnya. Nah nanti kita akan kupas dan kita akan bahas khusus untuk olahan jadinya ya. Nah tentunya kita jangan berlama-lama, kita akan langsung melihat tempat produksinya Bang Irwan. Jadi apa-apa saja yang perlu kita persiapkan. Bang, boleh izin kita ngelihat ke tempat produksinya ya teman-teman? Kita langsung ke tempat produksinya ya. Ikutin terus ya video kita selanjutnya. Oke, kita ke tempat produksi. Ini juga teman-teman yang ini apa ini Bang? Ini backlognya. Backlognya ini ya. Ya ini dia teman-teman ya. Ini backlog yang sudah jadi, Wan ya. Ya, yang sudah ditanami bibit, tinggal menunggu untuk Tumbuhnya ya. Ya. Nah ini dia prosesnya teman-teman ya. Tempat-tempatnya seperti ini. Ini persiapan yang sudah ditanami bibit Bang ya. Tanami bibit ya. Bibit jamur. Artinya tinggal menunggu Bang ya. Ya, Nah, tinggal setelah menunggu. putih full nanti sudah full kayak gini Baru akan dipindah. setelah ini Bang ya bahannya. Ya, ini salah bahannya satunya bonggol ya. jagung. Ya. Bonggol jagungnya. Nah ini dia teman-teman ya. Bahan baku jamur yang bonggol dimaksud dengan jagung. Bang Irwan tadi itu ini kelebihannya
beliau ini menggunakan bonggol jagung ya. Jadi bukan menggunakan serbuk kayu ya atau serbuk gergaji ya. Jadi beliau ini menggunakan bahan-bahan yang termasuk bisa dikatakan mungkin limbah jatuhnya ini Bang ya. Pada prinsipnya mengolah jamur ini adalah mengolah limbah menjadi ya. Rupiah itu luar biasa. Mantap, mengolah limbah menjadi rupiah. Ini yang konsep yang jarang kita ini kan Bang ya. Luar biasa. Usaha rumahan tapi tidak murahan. Aduh. Satu lagi istilahnya usaha rumahan yang tidak murahan. Karena dia bisnis jamurnya adalah jaminan hidup makmur. Mantap. Oke teman-teman, kita mau lihat langsung ke ini lokasi yang sedang berproduksi. Ini yang lagi berproduksi. Jadi ini tahap kedua ini Bang ya. Ya ini teman-teman. Ini tahap keduanya. Jadi kalau sudah warnanya putih maka akan dipindahkan ke sini sambil menunggu proses panen Bang ya. Ya. Menunggu proses panen. Tapi ini sudah hampir 3-4 bulan ini sudah dipakai ini ya. Ini istilahnya sudah akhir, tinggal kita ganti dengan yang baru. Makanya mohon maaf ini datangnya tidak apa kurang istilahnya tepat, kurang ya. tepat Pas waktu panen belum ya. Panen raya. Betul. Karena ini sudah habis. Kita ke kumbung sebelah yang ada tumbuh juga. Oke teman-teman, bisa kita lihat ke sebelahnya. Ya. Calon jamur. Wih, Nah, ini salah satu tempat produksinya teman-teman ya. Pembuatan backlognya. Jadi sudah ada 3 rumah ini Bang ya. 4 Bang ya. Nah, ini yang kondisi masih baru. Baru masuk. Nah, ini lumayan lah. Dan ini udah numbuh dia belajar. Ini udah ya. Ini berarti tinggal kita nunggu Bang ya, nunggu panen ini Bang ya. Panen kan ini. Ini malah telat dibuka dia keluar duluan ya. Sendiri. Ini super subur sekali ya. Nah, ini udah bangunannya sederhana, enggak perlu mewah. Artinya tidak terlalu menggunakan. Istilahnya budidaya jamur ini adalah budidaya yang modalnya sedikit, tapi hasilnya luar biasa. Mantap, ini yang dicari tidak oleh perlu petani mewah. sebenarnya. Bisa pakai bambu. Apa ini atapnya ini sengaja pakai terpal gini atau memang menggunakan bahan yang ada? Nah, ini kan kita alternatif. Bahan ini adalah gitu. Bahan yang ada dan yang terjangkau, yang paling murah lah. Berarti tidak menutup kemungkinan pakai ilalang atau pakai apa gitu. Yang penting jangan kita pakai ilalang, kita pakai genteng, toh yang tumbuh jamur tiram. Bukan jamur emas ya. Kenapa harus pakai genteng? Seperti itu. Toh menambah pengeluaran aja. Gitu. Kalau ada barang sisa pakai aja. Gitu. Artinya tidak mengharuskan panen atau pakai genteng. Itu yang kadang-kadang. Tadi saya berpikir Bang, saya kirain harus pakai yang begini gitu juga. Supaya lebih dingin ya. Ini adalah pilihan alternatif yang termurah ya. Ini yang ada gitu. Ya, ini bisa 1 tahun bisa kan. Toh juga modalnya untuk beli terpal. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini yang sudah mulai tumbuh dan ini ada beberapa sudah tumbuh dan tinggal menunggu prosesnya ini ya. Ini Bang. Ini yang udah besar. Nah, ini dia teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Panen perdana ini. Nah, ini kira-kira tinggal beberapa hari lagi Bang bisa dipanen ini. Sebenarnya ini sudah bisa dipanen. Oh, ini sudah bisa layak ya, Bang ya. ya. Sudah layak dipanen ya. Jadi cuma jadwal kita tiap pagi kita panen, jadi tunggu pagi dulu baru kita panen. Oh, iya. Pasarnya jadi pagi. Proses pemanenan itu setiap di pagi hari Bang ya. Di pagi hari ya. Nah, ya. Habis sholat subuh kita panen. Kita panen ya. Jam 6 itu bawa ke pasar. Jadi uang 200-300 ribu cuma setengah jam kita luar biasa itu. Nah, ini bisa mungkin teman-teman atau sahabat tani dimanapun berada, ini bisa menjadi salah satu usaha alternatif dalam situasi dan kondisi hari ini yang masih belum begitu stabil.
Jadi mungkin ini bisa jadi referensi ya. Mungkin teman-teman yang lagi bingung cari usaha apa. Nah, alhamdulillah abang kita ini walaupun situasi kondisi pandemi, beliau secara ekonomi tetap dia tidak berpengaruh ya. Jadi tetap stabil Bang ya. Khususnya produk pertanian itu salah satu produk atau komoditi yang bisa bertahan di pandemi ini. Pandemi ini Tidak luar biasa. terganggu. Betul. Karena tetap harus kita pakai ini Bang ya, harus kita Karena orang konsumsi butuh masalahnya. makan. Betul. Masyarakat butuh makan seperti itu. Betul. Cuma produk pertanian kemarin yang tidak turun namanya. Ya, dia yang mampu bertahan ketimbang sektor Ketimbang pariwisata, sektor lainnya, ya. jasa dan lain sebagainya. Betul. Ya mungkin ada lagi Bang kira-kira kiat-kiat ataupun tip yang bisa disampaikan buat pemirsa kita atau sahabat kita semua dimanapun berada. Salah satunya mungkin Harapannya. Harapan ke untuk depan. abang sendiri lah gitu kan. Ya, Untuk terima masyarakat kasih. Kota Mataram lah umumnya. Jadi yang pertama pesan yang ingin saya sampaikan, kita jangan malu jadi petani, Betul. banggalah jadi petani karena petani itu sekarang tidak identik dengan panas-panasan, Sudah ada dana kena nyangkul. lumpur, tapi sekarang identik dengan petani milenial, petani Betul. berdasi. Betul. seperti itu. Jadi seperti itu dan kita jangan takut untuk gagal seperti itu, untuk memulai usaha. Jadi gagal itu salah satu Gagal itu kesuksesan salah- yang tertunda kesuksesan. Bang ya. Ah. Betul. Coba lagi Bang ya. Betul. Mantap. Itu saja mungkin. Ya, oke teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh abang kita, Bang Irwan. Tadi sudah semua mulai dari proses, terus nanti tentunya tunggu ya video-video selanjutnya. Nanti kita akan bahas lagi tentang olahannya, Bang ya. Nah, tentunya Terutama ini dulu proses produksi backlognya. Proses produksi backlognya ya dulu. betul. Terus Baru baru nanti olahannya. kita ke Olahannya, ya. olahannya. Mantap. Ya oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Tentunya untuk menambah motivasi dan menambah semangat lagi kami membuat konten-konten selanjutnya, jangan lupa dukungannya dengan cara di like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dibawa aja.